Yang ada tuh ntar orang-orang malah makin barbar depositnya. Ngeslot gak apa-apa kalah ntar dapat bansos. Aduh, tolol. PA. Orang main judi kalah pikirin bansos. Orang yang main judi tuh pasti duitnya banyak, ngapain dipikirin. Biarnya dia melarat. Udah kebanyakan duit ya. Masa korban judi online mau dikasih bansos. Sedangkan masih banyak masyarakat yang bener. Masih banyak yang bener Pak, yang masih butuh bansos. Masa korban judi online dapat bansos? Bagaimana sih Pak ngitung-ngitungnya? Aduh. Apa jangan-jangan uang negara udah kelebihan ya? Tapi disebut kelebihan juga enggak deh. Toh banyak masyarakat tidak mampu yang terlantar di jalan. Kemudian gedung sekolah yang tidak diperhatikan. Bahkan banyak masyarakat yang bukan penjudi harus menahan lapar. Gini loh Pak, judi itu pilihan. Apakah mereka akan depo atau tidak, mereka udah paham konsekuensinya. Kalau tidak rungkat ya gila. Menjadi aneh ketika Bapak justru mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Yang harus diberantas adalah medium online-nya pada aspek penyadarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Akhirnya judi online bisa mendapatkan atau menjadi penerima bansos. Ya, baru-baru ini ya usulan dari Menko PMK bahwasanya judul ini, judi online ini yang sangat meresahkan sekali, membuat orang semakin terpuruk dalam perekonomian, sehingga diusulkan untuk mendapatkan menjadi penerima bansos. Dan ini menjadi pro dan kontra ya teman-teman semua. Karena gini ya, kenapa sih pemerintah tidak memberantas judi online saja, malah justru memberikan fasilitas bansos kepada pemain penjudi online? Karena hal itu malah justru membuat para pemain judi online ini merasa santai gitu loh. Dimana kalau mereka mendapatkan bantuan, tentu bantuan itu dibuat lagi untuk berjudi lagi. Itu udah positif itu. Karena seorang penjudi itu tentu kecanduan juga gitu loh. Tentu statement dari Bapak Menteri ini membuat masyarakat berkomentar ya. Nah, di sini nanti kita akan melihat komentar dari para netizen. Kenapa sih akhir-akhir ini pemerintah selalu membuat kejutan-kejutan yang meresahkan masyarakat? Kejutan-kejutan yang membuat masyarakat itu semakin bingung gitu loh. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Saya kira kalau bahayanya sudah sangat mengkhawatirkan ya, judi online ini, karena sudah banyak korban dan juga tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas juga sudah mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak yang kena juga itu. Ya kita sudah banyak sekali memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DPKS sebagai penerima bansos, ya, kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk menyalurkan pemeliharaan. Nah, di sini Bapak Menteri mengatakan bahayanya sudah sangat luar biasa gitu ya. Tapi kalau tahu memang bahaya banget, kenapa sih nggak dari akarnya saja diberantas gitu loh? Website-website judi online tuh dihabisi, jangan boleh masuk ke Indonesia. Masa iya sih sekelas pemerintah yang punya segalanya di negara ini nggak bisa gitu loh untuk memberantas website judi online gitu? Apakah di belakang itu semua ada pemainnya juga? Ini yang jadi pertanyaan. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Menko PMK usulkan korban judi online jadi penerima bansos dan diberi pembinaan. Biar apa? Biar dipakai deposit lagi gitu? Ya kan keenakan bandarnya dong kalau gitu. Astaga dungunya. Yang ada tuh ntar orang-orang malah makin barbar depositnya. Ngeslot gak apa-apa kalah ntar dapat bansos. Aduh, tolol. Set, korban judi online bisa dapat bansos. Pro kontra. PA. Orang main judi kalah pikirin bansos. Orang yang main judi tuh pasti duitnya banyak, ngapain dipikirin. Biarnya dia melarat.
Pikirin yang orang susah, gimana caranya? Orang kalau udah main judi berarti duitnya lebih. Kalau dia kalah udah derita dia, ngapain dipikirin? Aduh, ada aja. Masih banyak yang perlu dibantu. Mendingan kirim ke Palestina tuh bansos. Aduh, parah. Kalau orang main judi jangan dipikirin, biar dia kalah, biar mampus. Tapi orang main judi dipikirin. Aduh, ada-ada aja dah. Heran gua. Ada kabar bagus nih buat para penjudi online yang suka depo-depo tuh. Jadi begini Bang, pemerintah akan memberikan bansos kepada korban-korban judi online. Jangan-jangan nih negara duitnya udah kelebihan nih. Udah kebanyakan duit ya. Masa korban judi online mau dikasih bansos. Sedangkan masih banyak masyarakat yang bener. Masih banyak yang bener Pak, yang masih butuh bansos. Masa korban judi online dapat bansos? Bagaimana sih Pak ngitung-ngitungnya? Aduh. Apa enggak bandarnya aja Pak dibelantas? Biar habis. Kalau pongkolnya kagak ditebang mah Pak, kagak diangkat, lah kagak bakal habis-habis Pak. Depo terus. Nah terus kalau dikasih bansos berupa uang, ntar depo lagi dia. Bagaimana sih Pak? Halo guys, terkait judi online ada pernyataan dari Pak Muhadjir Effendi sebagai Menko PMK ya. Nah beliau mengatakan bahwa para korban judi online ini kan banyak yang jatuh miskin gitu ya. Nah mereka yang jatuh miskin ini katanya akan dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan sosial. Nah Pak Muhadjir mungkin merasa bahwa ini berita gembira buat masyarakat ya. Padahal sejatinya ini adalah berita yang sangat berbahaya. Percayalah Pak, yang akan lebih membuat masyarakat gembira adalah ketika Bapak mengumumkan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas mafia judi online ini. Dan lebih berbahagia lagi masyarakat jika mereka mendengar berita tentang penangkapan, penutupan aplikasi, serta apapun yang berhubungan dengan judi online yang Bapak sendiri tahu membuat kemiskinan di masyarakat. Nah, tapi yang dilakukan justru malah memasukkannya ke dalam daftar bantuan sosial, seolah ini menjadi langkah gembira dan penolong buat masyarakat. Nah, pemerintah memang selalu saja membuat program yang seolah-olah populis gitu ya, seolah-olah pro rakyat, mendukung rakyat, padahal sejatinya ini berbahaya. Karena begini, rakyat hanya dijadikan semacam peliharaan saja, dikasih makan, dikasih ya kehidupan, tapi tidak dibangun kemandiriannya, tidak dibangun kemampuannya untuk bisa berusaha dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Nah, seolah ini sengaja dilakukan supaya masyarakat menjadi lalai, tidak aware terhadap keadaan, tidak kritis terhadap segala permasalahan, agar ya semua bisa dengan nyaman bagi-bagi kuasa, korupsi bisa merajalela, dan semuanya bisa berjalan aman-aman saja. Kabar gembira bagi Kang Judi, sekarang pemerintah akan memberikan bantuan jika kalian jatuh miskin gara-gara judi. Jadi jangan takut depo, kesempatan menang itu akan selalu ada. Teruslah mencoba sampai kamu miskin lagi. Ya, kebijakan aneh kembali dibuat oleh Menko PMK yang akan memasukkan penjudi sebagai penerima bantuan sosial. Terminologinya diubah menjadi korban judi online. Katanya sih korban judi online ini termasuk dalam klaster masyarakat miskin baru, sehingga patut untuk dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial. Keren sih kebijakannya, sampai-sampai harus mencari kelas baru. Apa jangan-jangan uang negara udah kelebihan ya? Tapi disebut kelebihan juga enggak deh. Toh banyak masyarakat tidak mampu yang terlantar di jalan, kemudian gedung sekolah yang tidak diperhatikan. Bahkan banyak masyarakat yang bukan penjudi harus menahan lapar. Gini loh Pak, judi itu pilihan. Apakah mereka akan depo atau tidak, mereka udah paham konsekuensinya. Kalau tidak rungkat ya gila. Menjadi aneh ketika Bapak justru mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Yang harus diberantas adalah medium online-nya pada aspek penyadarannya. Bukan justru menambah modal penjudi untuk depo lagi. Ini gak suzon ya. Tapi gimana menurut kalian?
Apakah penjudi memang harus diberi bantuan? Atau justru pemerintah yang cari-cari jalan menghabiskan anggaran? Debat tetap pakai Anda. Ya benar sekali ya, harusnya itu memang dari pangkalnya yang dihabisi. Bandar-bandarnya, websitenya, dan lain sebagainya. Dan itu semua harusnya mudah untuk dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah yang memegang kekuasaan, yang mempunyai super power, yang mempunyai uang banyak, berlimpah lah intinya ya. Jadi mudah sekali untuk memberantas itu kalau ada kemampuan. Malah justru membuat kebijakan yang lucu gitu loh. Kan ditertawain sama masyarakat juga kayak gini kan. Jadi ini kesannya malah justru membuat masyarakat ketergantungan, bukan malah justru mandiri gitu. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Setahu gua, cowok itu yang dipegang adalah omongannya. Bener nggak? Kami juga tengah berusaha, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia. Inilah mengapa nanti di bagian kedua sebetulnya kami ingin melaporkan mengapa ketika itu kami juga serius untuk menghadiri undangan Bank Dunia, sekaligus juga bernegosiasi semoga kita bisa mendapatkan pinjaman lunak. Padahal dulu dia itu ngebacot kayak begini. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita. Baik utang pemerintah maupun BUMN. Per Maret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah. Porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar. Jika rata-rata bunga utang mencapai 400-an triliun rupiah per tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022 yang lalu. Bisa-bisanya dulu dia ngomongin utang Indonesia meroket, kesian presiden berikutnya, dan bla 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 bla. Terus yang dilakuin sekarang itu apaan? Lah, ya dia berarti benar dong. Maksudnya? Berarti dia beneran megang omongannya dan beneran bikin utang Indonesia meroket. Iya juga ya. Apa lo? Baru-baru ini katanya Jokowi kaget dengar Kaisang putranya ini mau dicalonin untuk maju di Jakarta di Pilkada 2024. Aduh, lagu lama. Bapak emangnya poatik kagetan? Saya juga kaget, Pak. Ngeliat kelakuan Bapak dan dinastinya dari hari ke hari. Series top 5 kali ini kita akan bahas top 5 Jokowi kaget dalam 1 tahun terakhir. Nomor 5, Jokowi kaget rasio penduduk berpendidikan tinggi di Indonesia itu rendah. Jokowi di Forum Rektor Indonesia bilang dirinya kaget karena tahu pendidikan tinggi di Indonesia S2, S3 terutama itu rendah banget. Kita kalah sama Vietnam dan Malaysia. Di Indonesia rasio pendidikan tinggi itu penduduknya cuma 0,45%. Sedangkan di Malaysia itu bisa sampai 2,40%. Dan di negara maju itu 9,8%. Jomplang banget kan? Ya iyalah. Di negeri kita UKT mahal, pendidikan tinggi dibilang kebutuhan tersier pula. Nomor 4, Jokowi kaget harga bawang putih nembus 60.000 per kilogram. Jokowi datang ke Sulawesi Tengah, ke pasar Salakan. Di sana Jokowi ke pasarnya itu dan dia kaget melihat harga bawang putih ternyata 60.000 per kilogram. Ya Bapak sih sibuk bagi-bagi bansos pas pemilu. Gak sadar kan harga sembako makin mahal. Nomor 3, Jokowi kaget karena rasio dokter di Indonesia itu peringkat 3 dari bawah di ASEAN. Rasio dokter dibanding penduduk di Indonesia itu angkanya 0,47 banding 1000. Dan kita adalah peringkat 147 dunia. Nomor 2, Jokowi kaget tingkat stres guru lebih tinggi dari pekerjaan lainnya. Jokowi di acara ulang tahun PGRI bilang, dia baca nih dari riset lembaga internasional namanya Rand Corporation. Dia bilang di situ katanya ternyata tingkat stres guru tuh lebih tinggi dari pekerjaan lainnya. Kaget ya. Jokowi kaget karena katanya guru-guru Indonesia itu wajahnya ceria, gak kelihatan stres katanya. Yoelah Pak, kemana aja sih Pak? Lagi pula raut muka Bapak juga ndeso dan juga polos, tapi tahu-tahu dalang utama rusaknya demokrasi. Gimana? Dan nomor 1, Jokowi kaget dengar Kaisang mau nyagup di Pilkada 2024. Bahkan katanya Jokowi itu gak merekomendasikan dan nolak lah kalau Kaisang pengen majunya sekarang. Lagu lama banget ya. Dulu juga Bapak bilang Gibran itu gak usah maju segala macem. Tahu-tahu maju, diajak pula itu konstitusi. Kami juga kaget Pak ngelihat Bapak cawe-cawe dan intervensi di pemilu 2024. Ya banyak kaget sih. Kalau gue sudah gak kaget ya. Sudah menduga Jokowi ini adalah orde paling baru
sejak tahun 2020. Ya, itulah top 5 Jokowi kaget. Dan kalau Bapak kaget, apalagi rakyat Pak. Kaget ngeliat Bapak kok yang mundur-mundur ya. Ini baru akan ya. Ini baru akan gitu. Gue nggak tahu si Anisnya mau nggak Pak sama Kaisang. Kalau Kaisang emang iya aja. Iyalah, lu udah dibikinin peraturan baru buat lu, ya lu nya mau. Cuma kalau kata gue, kalau seandainya si Anis ini mau maju bersama Kaisang, ini pendukung-pendukung si Abah ntar melipir masuk PDIP semua tuh. Gak ada yang bisa diandelin rasanya. Mau dukung ini, dukung itu, mending dukung diri sendiri aja deh, ya. Lo pikirin diri lo gitu. Gak usah terlalu gila sama yang namanya politik. Orang-orang politik juga semuanya tuh nyari power. Ya, kasihan gue ngeliat kalian tuh, lihat lah. Udahlah. Bikin gue stres juga kalau bahas-bahas kayak ginian. Nah lo. Ya begitu ya teman-teman semua. Kalau memang nanti beneran Pak Anies mau dengan Kaisang, ya berarti nggak ada bedanya gitu Pak Anies juga ya. Hancurlah sudah ideologi perubahan yang selama ini kita bangun. Yang selama ini para rakyat Indonesia sekian banyak persen memilih Pak Anies untuk menjadi presiden. Tentu pasti akan berpindah kapal. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.